Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar jelas. Dengar Ibu. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan pengayaan hukum ya. Yang sebenarnya ini mendadak ya, saya baru eh, mendapatkan info dari Kajur itu kemarin sore seperti itu. Nah, saya mendapatkan jadwal pada hari ini tanggal 14 dan 25. Sebenarnya saya lagi kurang enak badan ya. Ya, suaranya masih bindeng. Kalau saya hari ini saya reschedule, saya tanggal 14 itu nggak bisa. Jadi kalau hari ini saya reschedule, maka saya ada dua hutang seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa ya. Bismillah hari ini saya mm, tetap apa namanya join karena tanggal 14 nggak bisa ya, tanggal 14 nanti kita reschedule di tanggal 19 ya, insya Allah ya, seperti itu. Baik, sebelumnya kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kemarin sudah mengerjakan soal ya. Ya, ya kah? Sudah? Sudah Ibu. Baik, Nis. Saya baru bisa buka ini ya, baru buka. Eh, Ntar saya buka soalnya ya. Mana soal? Gimana soal tryoutnya? Bisa semua? Hmm, hmm. Saya mau coba. Gak bisa ya saya masuk ke soalnya ini. Kalian punya soalnya nggak? Menyimpan gitu nggak? Izin Ibu untuk soalnya yang di leads itu kan kemarin settingannya itu eh, nggak bisa direview ya Bu. Ini lagi Hmm, dikoordinasikan dengan Bu Lina Berliana. Cuma belum dibalas Ibu. ya, ya. Ini saya coba buka, takutnya nggak. Ini kan jam 4 ya kemarin ya. Saya buka. Hmm. Saya dikasihnya ini yang udah ada jawabannya ini. Saya share screen yang udah ada jawabannya aja ya kalau gitu ya. Hmm, jadi nggak apa-apa lah ya, kita share screen yang ada jawabannya. Nanti kita sama-sama. Mungkin nanti saya sampai setengah 9 ya. Setengah 9, setengah 10 ya. Nanti kalau belum selesai, nanti kita lanjutkan di tanggal 19. Baik, sudah terlihat kah? Sudah Ibu. Baik. Hmm. Nah, nanti kita di sini sama-sama belajar ya, seperti itu. Jadi, eh, di keperawatan komunitas. Nah, keperawatan komunitas di sini sebenarnya soalnya di uji kompetensi itu nggak banyak, ya, seperti itu. Nah, berapa ya? Kurang lebih itu kalau nggak salah 10 atau 15 soal seperti itu ya. Jadi 10 ya, kalau nggak salah 10 sampai 15 soal. Tapi kalau
10 itu salah semua ya mengurangi ya, tetap mengurangi seperti itu. Nah, soal terbanyak itu kalau nggak salah di KMB ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang pertama ya, seorang perawat ya. Jadi bagaimana sih kalian kan soal uji kom itu kan ada 180 soal ya. 180 soal dalam waktu 3 jam ya. Kalau tidak menguasai ya, tidak menguasai dengan benar, ngantuk ya, seperti itu. Jadi harus yang pertama menguasai ya, belajar, belajar banyak soal ya, belajar soal-soal. Karena kalau hanya belajar teori saja tanpa belajar soal, nanti tetap aja apa kurang seperti itu ya. Kalau nggak salah, selain di institusi di luar sana juga banyak yang mengadakan tryout-tryout ya. Ikutin aja. Kalau nggak salah juga ada tryout online seperti itu ya. Ikutin aja ya. Nah, kalau dari saya tipsnya dalam mengerjakan soal uji kom ini adalah baca soalnya dulu ya. Baca soalnya dulu. Baru baca soalnya dulu, kemudian skimming jawabannya A sampai E, skimming, baru membaca kasusnya seperti itu. Ya, itu tips dari saya. Tapi yang pasti dari teman-teman semua pasti punya cara yang unik tersendiri. Nah, enggak Bu, kalau saya baca jawabannya dulu, baru baca soal, baru baca kasus. Ya nggak apa-apa, seperti itu ya. Nah, kalau di soal 133, ya, di sini prinsip etik ya yang ditanyakan. Nah, prinsip etik di sini tentunya tidak hanya di keperawatan komunitas, tapi semua bidang ilmu keperawatan pasti ada soal berkaitan dengan prinsip etik. Entah itu hanya satu atau dua ya. Di sini prinsip etik harus diingat-ingat lagi. Apa aja sih prinsip etik ya? Kalau nggak salah di angkatan ini dulu kita belajar ya yang KDK dengan saya. Iya atau enggak ya? Seperti itu ada yang KDK dengan saya ya. Nabilah dan kawan-kawan itu ya. Dibuka lagi ya prinsip etik itu apa saja. Dan tentunya prinsip etik juga udah dikerjakan juga ya ketika kemarin belajar mengerjakan penelitian di skripsi ya. Prinsip etik apa yang dijalankan perawat? Nah, ini ada 5 pilihan nih, otonomi, benefit, beneficient ya, non efisien, veracity, dan justice ya. Nah, dalam satu soal usahakan maksimal 1 menit. Kalau 1 menit nggak bisa menjawab, langsung ke soal berikutnya seperti itu. Ya, sayang kok misalnya hanya habis di satu soal. Soal pertama terkait prinsip etik ya. Seorang perawat puskesmas membentuk kelompok swabantu untuk membantu perokok aktif. Gak usah dipikirkan apa sih kelompok swabantu gitu ya, karena pertanyaannya nggak berkaitan dengan swabantu ya, gitu. Kemudian klien mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian perawat membebaskan klien untuk tetap memilih melanjutkan atau tidak. Berarti di sini jawabannya sama nggak dengan jawaban kalian? Nah, di sini kata kuncinya adalah eh, perawat membebaskan, memberikan kebebasan kepada kliennya mau lanjut atau enggak seperti itu ya kan ya seperti itu mau lanjut atau enggak nih gitu ya jadi eh, enggak kok apa namanya kalian bingung kelompok swabantunya satu kelompok atau dari berapa orang ya kemudian perokok aktifnya berapa orang ya nggak usah mikir seperti itu karena di sini kalian harus pandai mencari kata kunci ya kata kuncinya di sini hmm, klien membebaskan untuk melanjutkan atau tidak ya di sini otonomi ya otonomi. Lanjut, ada pertanyaan.
Semoga semuanya benar ya, otonomi seperti itu. Nah, nanti ini eh, dibaca lagi ya, beneficient itu yang bagaimana, non efisien seperti gimana. Nah, biasanya nanti ada juga kasus misalnya terkait perlindungan pada pasien. Nah, itu yang bagaimana. Nah, lanjut ya. Di sini soal yang 134. Nah, di sini komponen data ya pada keperawatan komunitas. Nah, ini saya tanya nih, pengkajian di keperawatan komunitas ya, apa aja sih yang dikaji? Ya, siapa yang bisa bantu menjawab? Ada inti dan inti dan ya Sistem bukan Bu. 8 subsistem. Bentar ya, sebentar ya. Ya, maaf. Ya, ya betul ya, ada inti dan subsistem. Intinya ada berapa? Intinya ada berapa? Aisyah ada berapa intinya Aisyah? Ada 8, Bu. 8 ya. Nah, intinya Oh, inti. berapa? Ada 5 ya, Bu. Ada. Ya udah, coba sebutin dulu, Safa. Usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, sama agama. Itu mah karakteristik apa eh, penelitian kamu. Nah, coba. Nah, sebentar ya, sebentar lagi. Ya, berapa? Coba tadi 4 subsistem, empat sistem, Mas, 4 sistem inti apa aja? Ayo, harus tahu ini. Pendidikan, pekerjaan, Ya, Zafira, pendidikan, nggak pekerjaan, kedengeran, agama. kurang kencang. Yuk, ayo sambil mereview yang sudah dipelajarin, karena kalau dari saya semua nanti kalian lupa seperti itu. Ayo, ayo dari 65 ada inti dan subsistem. Intinya itu ada apa aja? Ibu izin menjawab. Untuk yang inti itu ada pendidikan, Ya, pekerjaan, agama, sama keyakinan, Ibu. agama, pendidikan. Ah, masa sih? Ayo, ada lagi yang lain. Ya, sudah betul tapi kurang tepat.
Ya, silakan. Izin ada sejarah, Hmm. demografi, Hmm. statistik, etnisitas, nilai kepercayaan. Nah, ya, betul ya, Talita ya. Coba tadi ulangin lagi, Talita, biar teman-temannya mencatat. Coba. Ada sejarah, terus Hmm. demografis, Hmm. vital statistik, etnisitas, sama nilai kepercayaan. Iya, betul ya. Itu ya ada 5 dari inti dari pengkajian keperawatan komunitas. Nah, kalau yang disebutin oleh Zafira dan Safa tadi masuk ke statistik vital seperti itu ya, kayak pendidikan, apa namanya, usia, jenis kelamin, seperti itu. Nah, kalau 8 subsistem, apa aja 8 subsistem? Ya, apa aja 8 subsistem? Ya, lingkungan fisik. Ya, ini harus hafal ya, meskipun kasus meskipun berupa kasus harus hafal karena nanti kalau nggak hafal, nggak paham, nanti dalam menjawab soal nanti bingung ya. Apa aja? Coba. Ada lingkungan fisik, Ibu, terus Hmm, pendidikan, hmm, terus keamanan dan keselamatan lingkungan tempat hmm, tinggal, ada politik dan kebijakan, hmm, ada pelayanan kesehatan, terus hmm, ada komunikasi, ekonomi, hmm. sama rekreasi, Ibu. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Aisyah ada 8 subsistem ya, 8 subsistem. Nah, di sini yang pertanyaan adalah komponen data yang dikumpulkan. Nah, komponen data ini berarti bisa data inti atau data dari 8 subsistem tadi ya. Di sini yang dikumpulkan adalah tentang prevalensi, jumlah persentasenya dan juga angka mortalitasnya. Berarti data apa ini yang diminta? Sesuai nggak? Nah, kalau lingkungan fisik nggak mungkin lah ya seperti itu. Ya, penyakit juga enggak, data penyakit. Kok penyakit kan nggak masuk. Kok penyakit kan bukan komponen data, ya nggak? Komponen dan kesehatan fisik ini udah coret ini, B sama C ini udah coret karena ini bukan termasuk dari komponen data, ya. Jadi eh, apa namanya yang tepat adalah vital statistiknya karena kalau vital statistik kalau ngomongin tentang persentase, angka mortalitas, mobilitas seperti itu udah eh, itu adalah vital statistik ya seperti itu. Kalau lingkungan fisik itu kan seperti batas eh, daerah tersebut batas utara, timur, selatan, seperti itu ya. Kalau demografi jumlah apa namanya yang laki-laki berapa, perempuan berapa, seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nomor 135. Metode pengumpulan data. Ya. Harus diingat lagi, metode pengumpulan data di keperawatan komunitas itu ada metode pengumpulan primer dan sekunder. Apa sih bedanya primer dan sekunder? Yuk, silakan. Yuk, nggak usah takut salah, nanti kita sama-sama bareng. Kayak metode pengumpulan data pada keperawatan komunitas ada primer dan sekunder. Apa sih bedanya? Ayo kan waktu di NAS sudah dilakukan kan?
Izin jawab, Ibu. Ya, silakan. Kalau primer itu data yang didapat dari langsung ke Mm-mm. masyarakat, kalau sekunder itu data yang didapatkan dari data-data seperti data dari puskesmas atau data dari kelurahan, seperti itu, Ibu. Oke, ya sudah ya tadi ya kalau data primer itu data yang langsung pada em, masyarakat ya bisa melalui eh, penyebaran kuesioner atau disebut dengan survei, bisa apa namanya kita windshield survei, bisa melakukan observasi, pemeriksaan fisik ya. Ini berarti data-data yang di pilihan A, B, C, D, E ini adalah eh, metode pengumpulan primer ya, seperti itu. Metode pengumpulan primer. Nah, kita lanjut ke soalnya. Di sini seorang perawat mendapatkan data jumlah balita di suatu desa 23%, ya, 23% dari total populasi melalui wawancara dan studi literatur. Kalian nggak usah mikirin total populasi berapa gitu ya. Di situ. Nah, ibu balita mengatakan balita susah makan dan ibu hanya pasrah. Nah, perawat ingin mendapatkan data lebih mendalam. Nah, metode pengumpulan yang tepat apa? Kalau kalau pemeriksaan fisik, coret ya pemeriksaan fisik mah kayaknya enggak. Jadi kalau saya kalau pilihan ganda ini selain tadi tipsnya baca soalnya, kemudian lihat pilihan gandanya ya, skimming A, B, C, D, E, baca kasus, kemudian juga pakai metode coret seperti itu. Jadi kira-kira mana yang enggak sesuai, saya eliminasi dulu ya seperti itu. Nanti eliminasi, jadi misalnya tinggal 3 pilihan atau 2 pilihan itu lebih mudah seperti itu, gitu ya. Nah di sini pemeriksaan fisik ya enggak, sepertinya enggak ya, karena di sini data mendalam kan balitanya susah makan, hanya pasrah, orang udah jelas bahwa di sini apa namanya balit 23% jumlah balita apa namanya total populasi sudah dilakukan wawancara studi literatur ya. Kemudian kalau fokus grup itu kan juga pasti sudah berasal dari wawancara studi literatur ya, seperti itu. Tapi wawancara pasti eh, pertanyaannya enggak banyak seperti itu. Pemeriksaan fisik juga enggak, saya rasa ya. Observasi juga udah masuk. Observasi itu kan hanya melihat seperti itu ya. Kok Winselt survei ini kan untuk mengetahui apa namanya suatu daerah ini batasannya apa sih? Ya, batasannya timur, barat, selatan, utara dari suatu daerah itu apa saja batasannya. Kemudian di daerah tersebut ada sekolahnya ada berapa, kemudian masjid, kemudian ada berapa tempat ibadah apalagi. Nah, itu Winselt survei ya. Jadi Winselt survei ini berkaitan dengan lingkungan ya untuk mengetahui data-data lingkungan. Kalau misalnya mencari data-data spesifik dari balita, kemudian eh, anak usia sekolah, remaja, dewasa, lansia itu Winselt survei coret ya seperti itu. Jadi, nah kayak kalian nih kan dulu ketika profesi sudah melakukan Winselt survei, sudah wawancara nih dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu RT, ibu RW, kader, kemudian sudah baca-baca nih penyebab apa namanya gizi kurang pada balita seperti itu misalnya. Nah, ingin mengetahui lebih dalam nih, misalnya pola makannya tuh bagaimana, apa aja sih yang dimakan. Nah, kalau wawancara satu-satu, kan satu orang agak lama ya, berarti ini penelitiannya kualitatif. Nah, yang lebih mudah pakai apa, penyebaran kuesioner, ya nggak? Seperti ketika kalian setelah MMK2, nah itu kan penyebar kuesioner kan ya, seperti itu. Nah, itu adalah survei. Seperti itu. Gitu ya. Baik. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan,
atau misalnya nggak sesuai dengan pendapat kalian, nggak apa-apa ya. Seperti itu kita diskusi bareng, karena bisa jadi jawabannya yang di sini juga belum tentu benar. Bisa jadi jawaban yang benar jawaban kalian. Tuh ya. Oke, lanjut 136. Di sini tentang diagnosa keperawatan. Biasanya kan kalau di soal UKOM itu udah di blok-blok ya. Udah di blok-blok tuh gimana maksudnya? Oh, kalau ini soalnya tentang komunitas. Nah, hitung aja berarti kurang lebih 10-15 tuh nanti adalah pertanyaan terkait keperawatan komunitas. Nggak mungkin di dalam gengnya itu di dalamnya nyelip pertanyaan manajemen atau KMB, apa namanya, anak atau apa namanya, maternitas itu sangat jarang. Pasti dalam satu geng itu ya, satu kumpulan itu terkait keperawatan komunitas semua. Nah, kok misalnya kalian baca di situ ada anak atau maternitas, ya berarti anak di dalam komunitas ya, berarti agregat komunitas. Nah, kalau di situ ada lansia, nah berarti itu adalah bukan gerontik nah berarti di sini adalah keperawatan komunitas agregat lansia. Kalau misalnya kok ada ibu hamil ya di keperawatan komunitas, nih jawabannya apa ya, ini diagnosanya seperti itu. Nah, lihat dulu ini tadi masuknya geng mana nih soalnya. Nah, kalau misalnya gengnya masuk soal komunitas, berarti diagnosa di keperawatan komunitas itu nggak ada diagnosa individu ya, diingat-ingat ya. Karena kadang lupa seperti itu ya. Nanti kalau yang di keluarga nanti akan dibahas oleh Bu Sang Ayu ya. Diingat-ingat juga di keperawatan keluarga. Nah, di keperawatan komunitas di sini diagnosanya adalah sekumpulan. Komunitas itu kan kumpulan orang ya dalam suatu organisasi seperti itu. Nah, jadi nggak ada diagnosa individu di suatu komunitas seperti itu. Nah, di sini diagnosa keperawatan yang tepat. Gaya hidup sedentari. Nah, tahu kan ya sedentari apa? Sedentary life skill, sedentary lifestyle. Nah, sedentary itu apa ya? Apa ya namanya? eh Menjalankan sesuatu yang monoton seperti itu ya, sedentary lifestyle. Misalnya tidur-tiduran terus terus nggak mau gerak terus seperti itu. Jadi monoton. Apa Nah, gaya hidup sedentary ini lebih mengarah ke apa namanya, penyebab seperti itu. Tapi ada juga ini diagnosa di keperawatan komunitas gaya hidup sedentary. Nah, itu ya di diagnosanya apa aja di sini ada sedentary lifestyle ya, gaya hidup sedentary, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, perilaku kesehatan beresiko, defisiensi kesehatan komunitas, dan ketidakpatuhan. Di sini pertanyaannya, seorang perawat menemukan bahwa pekerja di sebuah pabrik garmen tidak memakai masker, ya, tidak memakai masker sama proses pewarnaan produk. Pemilik pabrik tidak menganggap ini membahayakan karena belum ada petugas yang sakit. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah belum ada petugas yang sakit. Ya, seperti itu. Kalau belum ada yang sakit, mengarah ke mana? Ke resiko. Ya, seperti itu. Kok misalnya di sini di soalnya sudah pemilik pabrik tidak menganggap hal ini membahayakan meskipun sudah ada 10% petugas mengalami apa namanya, mengalami batuk. Nah, saya batuk ya. Mengalami batuk dan tidak ada eh, petugas kesehatan di dalam maksudnya tidak ada klinik di dalam pabrik tersebut. Nah, itu
bukan perilaku beresiko berarti. Ya, berarti apa nih? Defisiensi kesehatan komunitas ya. Nah, nanti beda lagi nih. Kalau misalnya pemilik pabrik tidak menganggap bahaya seperti itu. Meskipun sudah ada beberapa petugas yang mengalami sakit, misalnya TBC. Nah, seperti itu sudah misalnya beberapa kali perawat dari puskesmas melakukan penyuluhan dan pemeriksaan, tetapi dari pihak pabrik tetap nggak mau memberikan apa namanya masker seperti itu untuk dipakai oleh pekerja ketika proses pewarnaan. Nah, itu berarti ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ya, seperti itu. Kalau ketidakpatuhan ini lebih ke arah diagnosa individu ya, lebih ke arah diagnosa individu. Meskipun di dalam komunitas ada, tetapi kalau ketidakpatuhan ini jarang ya ada muncul diagnosa di komunitas kecuali data-datanya apa namanya sangat lengkap seperti itu. Baik ya. Jadi kalau di keperawatan komunitas tuh 3 hal ini pasti suka keluar gitu ya di pilihan gandanya. Tidak efektif pemeliharaan kesehatan, perilaku kesehatan beresiko, defisiensi kesehatan komunitas. Yang paling mudah itu mengidentifikasi jawaban ke arah beresiko. Kalau beresiko itu belum ada yang sakit gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, langsung aja. Oh iya, ngomong-ngomong, angkatan kalian berapa orang ya? Kayaknya nggak cuma 60 deh. Banyak yang nggak join ya? Yang berapa orang? 3, Ibu. Hah? Ada 73 orang, Ibu. Iya, berarti yang nggak join 10 ya, kurang lebih ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada kendala sinyal atau... Saya dan Vida satu device, Bu. Oh ya udah, ya nggak apa-apa. Satu device spirit kuota ya. Baik, nggak apa-apa. Kemudian di sini batasan karakteristik ya, batasan karakteristik. Pertanyaannya, seorang perawat mendapatkan data bahwa penduduk laki-laki dewasa dengan rata-rata usia 45 tahun di suatu kelurahan malas berolahraga. Nah, ini malas berolahraga nih tadi ke arah sedentary lifestyle tuh tadi ya. Masyarakat lebih memilih duduk-duduk atau ngobrol di warung. Penduduk tersebut 80%-nya bekerja di daerah perkantoran. Nah, batasan karakteristik yang ditemukan apa? Apa nih? Kok kurang pengetahuan? Nggak ada ya data-data yang mengarah ke kurang pengetahuan. Di sini kok kurang pengetahuan itu kan ada data tidak mengetahui ini, tidak mengetahui itu, seperti itu. Tapi ini nggak ada data-datanya. Ya, batasan karakteristik dan di sini kan ini kan malas olahraga, senengannya ngobrol, duduk-duduk gitu ya. Nah, ini mengarah ke sedentary lifestyle. Tadi ya sedentary lifestyle. Berarti batasan karakteristiknya berkaitan dengan aktivitas sehari-hari ya, pemenuhan aktivitas sehari-hari. Bu, kenapa kok bukan kegagalan? Ya, karena di sini nggak ada yang menyatakan terkait kegagalan. Jadi saya anggap pilihan A, B, C ini sebenarnya udah tereliminasi karena di kasusnya nggak ada yang menyatakan terkait kegagalan. Nah, apalagi kurang pengetahuan, nggak ada yang menyatakan tentang apa namanya masyarakatnya nggak tahu tentang ini, tentang itu, seperti ini. Ya, bisa jadi Mas aku udah ngerti tentang eh, apa namanya banyak aktivitas fisik itu meningkatkan kesehatan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau di UKOM ini kalau kalian
banyak mengerjakan soal, insya Allah dalam waktu setengah menit sebenarnya sudah terjawab gitu jawabannya tuh seperti itu. Jadi soalnya itu kasusnya tuh nggak usah direnungkan ya, apalagi nanti kalau kalian mendapatkan soal kasus apa gitu sampai dipikirkan, oh ya ini kenapa ya kalau bisa sampai kayak gini. Nah, ingat ini di sini soal uji kompetensi bukan membaca novel ya. Gitu. Kemudian lanjut di soal 138. Tindakan ya. Apakah bentuk tindakan yang sedang perawat komunitas lakukan? Ini seorang perawat mengumpulkan data ya, mengumpulkan data kejadian kolera. Nah, di sini pertanyaan tentang bentuk tindakan perawat komunitas. Kalian nggak usah mikirin kejadian kolera itu yang kayak gimana gitu ya. Jadi intinya dalam mengerjakan soal, jangan boros-boros pemikiran ya, yang fokus aja. Perawat mendapatkan data. Data apa? Usia, jenis kelamin ya. Data demografi ya di sini ya, usia, jenis kelamin dari pelaporan yang dilakukan perawat di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Bentuk tindakannya apa? Nah, ini manajemen penyakit akut bukan, monitor kualitas juga bukan. Kualitas apa? Supervisi staf juga enggak gitu ya. Interpretasi itu kan kalau sudah ada datanya ya seperti itu. Padahal di sini perawatnya mengumpulkan data. Nah, berarti surveillance komunitas seperti itu ya. Oke, 139. Nah, intervensi. Nah, intervensi yang tepat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya, kalau apa namanya di komunitas di sini berkaitan dengan intervensi ya, kalau saya baca di soal-soal ini nggak ada, tapi mungkin next kali aja ada soal tersebut tentang apa dalam apa namanya intervensi itu kan kalau di keperawatan komunitas terbagi menjadi intervensi primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah, silakan nanti dibaca nih ya. Nanti kalau misalnya ada soal terkait primer, sekunder, tersier nanti kita bahas. Tapi sekarang dibaca kali aja nanti untuk TO selanjutnya ada keluar nih soal. Nah, kalau misalnya yang termasuk intervensi sekunder berkait dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah gitu ya. Jadi harus bisa membedakan antara primer, sekunder, tersier. Nanti mungkin juga ada yang rehabilitasi seperti itu gitu ya. Nah, di sini intervensi menyelesaikan masalah tersebut. Seorang perawat, oh ya ini ada presensinya nggak ya? Disuruh presensi gitu nggak sama Bucut? Atau enggak Salsa? Soalnya Bucut nggak ada info ke saya. Iya, Bu. Tidak, Ibu. Apa? Nggak ada. Oh ya, udah nggak Iya, Ibu. apa-apa. Baik. Nah, Bucut nggak ada info harus. Nah, itu. Nah, nanti mungkin screenshot aja ya bukti kita sudah melakukan. Nah, di sini intervensinya ada pengajaran, pencegahan, penkes, screening, kontrol resiko. Ini A sama C ini mirip ya, seperti itu. Kok mirip itu bisa jadi itu salah biasanya. Biasanya ya, tapi belum tentu. Nah, seorang perawat komunitas menemukan 15% remaja pria di sekolah memiliki kebiasaan merokok. Nah, 5% sudah mencoba minum alkohol. Pihak sekolah meminta perawat membantu untuk mengubah perilaku siswa tersebut agar dapat berubah menjadi perilaku yang sehat. Mengubah perilaku ya. Intervensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini sudah terjadi ya, ada sekian persen merokok, kemudian sekian persen minum alkohol seperti itu. Nah, apakah perlu screening? Intervensi menyelesaikan permasalahan kayaknya enggak ya screening seperti itu. Kalau habis screening mau diapain?
Dan kontrol resiko juga enggak. Penkes, Penkes juga karena sudah terjadi ya lebih baik lagi yang sebenarnya bisa juga sih Penkes, tapi kalau dibandingkan dengan pencegahan penggunaan zat terlarang lebih eh, apa namanya sesuai mencegah ya penggunaan zat terlarang supaya tidak lebih mengarah ke penggunaan narkoba seperti itu ya, karena di sini sudah sekian persen merokok, sekian persen alkohol seperti itu gitu ya. Jadi pencegahan penggunaan zat terlarang di sini di dalamnya nanti ada seperti Penkes juga seperti itu gitu ya. Jadi memang di soal 139 ini harus benar-benar eh, menelaah sih ya seperti itu karena agak agak apa soalnya agak rancu. Kemudian di sini intervensi lagi. Nah, kalau di apa namanya hukum ya, soalnya itu ada yang terkait pengkajian, ada terkait diagnosa, ada terkait intervensi, evaluasi juga ada ya. Jadi nanti kalau berkaitan dengan evaluasi di keperawatan komunitas, coba dibaca lagi terkait SWOT ya, apa sih beda SWOT seperti itu. Karena bisa jadi soal di eh, komunitas ini evaluasi juga. Sebenarnya nggak hanya di komunitas ya, di soal-soal bidang keilmuan lain pasti juga bisa mengarah dari asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi ya. Jadi jangan hanya fokus pada diagnosa dan intervensi ya, seperti itu. Dan di sini intervensi yang dilakukan perawat, seorang perawat menemukan bahwa suatu desa dikelilingi pabrik minyak. Nah, kayak gini nggak usah membayangkan ya kayak gimana ya desa dikelilingi pabrik minyak. Terus eh, nanti kalau lewat eh, pakai perahunya gimana ya minyaknya gitu. Jadi nggak usah membayangkan karena ada juga kan orang yang daya imajinasinya kuat gitu. Pabrik yang cukup besar memiliki sistem pembuangan limbah yang cukup baik. Namun, pabrik yang dikelola masyarakat membuang limbah produksi di sungai yang masih digunakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan mandi sehari-hari. Intervensinya bagaimana? Nah, di sini kan sebenarnya pabriknya ini udah bagus ya pengelolaan limbahnya, tapi masyarakatnya yang eh, belum seperti itu. Nah, intervensinya apa? A. Perlindungan penularan. B. Perlindungan penyebaran penyakit. C. Perlindungan hak. D. Perlindungan lingkungan berisiko. D. Perlindungan universal. Mana nih menurut kalian? Benar nggak? Perlindungan lingkungan berisiko. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena ini juga jawabannya agak rancu ya. Seperti itu bisa perlindungan penularan, bisa A, B, atau D ya, bisa perlindungan penularan, perlindungan penyebaran, atau perlindungan resiko. Nah, kalau perlindungan hak dan perlindungan universal, enggak seperti itu. Jadi, eliminasi dulu nih antara C sama E, perlindungan hak dan perlindungan universal. Berarti, mau yang mana nih? Perlindungan penularan, perlindungan penyebaran penyakit, atau perlindungan resiko. Nah, di sini, eh, apa namanya? Pabriknya sudah punya pengelolaan limbah masyarakat yang eh, belum seperti itu. Pabrik yang dikelola masyarakat yang belum seperti itu. Nah, intervensinya apa? Ya, betul ya, lebih ke arah melindungi lingkungannya seperti itu supaya tidak beresiko. Nah, kalau di sini nanti include di dalamnya itu eh, melindungi dari penularan penyakit, nah, penyebarannya seperti itu, gitu ya. Di sini 141 mana nih?
Nah, di sini tindakan. Nah, ini intervensi juga ya, seperti itu. Habis ini Bu Sang Ayu ya, Bu Sang Ayu jam berapa, Salsa? Izin untuk Bu Sang Ayu tidak jadi hari ini masuk, nanti akan di reschedule. Habis saya siapa berarti? Tidak ada Ibu. Bukannya yang setelah Bu Sang Ayu ada juga? Ya Ibu di reschedule juga. Oh, hari ini saya sendiri berarti? Iya betul Ibu. Oke. Nanti kita selesaikan ya. Nah, di sini tindakan. Nah, saat pengkajian di suatu wilayah, perawat mendapatkan data masalah gizi buruk. Hal ini diingkari oleh pihak puskesmas setempat dan kepala puskesmas meminta agar perawat tidak membuat laporan masalah ini ke dinas kesehatan. Ya, seperti itu. Tindakannya apa nih? Kan perawatnya udah dapat data nih, tapi pihak puskesmasnya jangan gitu ya, jangan dilaporin. Nah, apa nih? Memperbaiki laporan ke dinas kesehatan, ya kan? Nggak memperbaiki berarti ngikutin saran dari pihak kepala puskesmasnya dong, seperti itu. Kalau eh, laporannya suruh ganti, kemudian membuat laporan ke dinas kesehatan jika memang terpaksa, ya. Dalam keadaan terpaksa juga sebenarnya nggak boleh gitu ya. C. Melakukan validasi ulang, ya, untuk memperbaiki data. Ya kan datanya udah ada nih, ya. Kemudian D. Melakukan advokasi ya tentang pentingnya kasus. C. Membuat laporan ke dinas kesehatan tentang perilaku kepala puskesmas. Apalagi ya jangan seperti itu. Nanti ini seperti melaporkan kepala puskesmasnya gitu ya, seperti itu ya. Jadi yang lebih baik ini adalah yang D gitu ya. Bilang ke kepala puskesmasnya, Bapak, Ibu, bahwa data-data yang sudah kita dapat seperti ini. Datanya bla 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 seperti itu. Buktinya bla 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 bla. Nah, lebih baik kita sampaikan laporan ini ke dinas kesehatan seperti itu. Jadi kita melakukan negosiasi gitu ya, advokasi ke kepala puskesmasnya bahwa ini data-datanya sudah ada, sudah real, sudah nyata, jadi memang harus diperbaiki dan terkait pentingnya kasus gitu ya. Oke. Nah, nomor 142 masalah yang terjadi ya saat lokakarya mini di masyarakat, perawat melakukan penyajian data tentang aspek demografi dan kesehatan lingkungan di masyarakat. Akan tetapi terjadi penolakan dari masyarakat tentang data yang disajikan karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apa yang masalah yang terjadi? Lokakarya murni di masyarakat itu seperti halnya kalian MMK gitu ya, musyawarah mufakat desa. Itu kalau di tempat lain ada juga yang menyebutnya itu lokakarya mini ya. Melakukan penyajian data. Berarti di sini kan seperti kalian MMK 1 ya, apa menyajikan data demografi dan kesehatan lingkungan. Nah, ketika kalian MMK 1 di sini masyarakat menolak nih data yang disajikan ya ketika presentasi MMK 1 bahwa di daerah ini pada balita misalnya ada ISPA sekian persen, diare sekian persen, gizi buruk sekian persen. Kemudian masyarakatnya menolak nih, gitu ya. Nah, masalah yang terjadi apa? A. Perawat belum melakukan rekapitulasi data dengan baik. B. Perawat tidak menggunakan format pengkajian yang tepat. C. Perawat tidak melakukan validasi ya kepada aparat desa.
C. Perawat kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat. C. Perawat tidak menggunakan pendekatan ilmiah dengan baik. Ya, sudah sangat jelas ya C ya. Karena ketika apa namanya MMK seperti itu kan kalian melakukan validasi ya seperti itu kepada masyarakat yang hadir, kepada kader, kepada lurah, kepada RT, RW, puskesmas. Ya benar nggak Bu ini ya Bu? Seperti itu. Itu kan ya melakukan validasi gitu. Ya, jadi soal-soal di uji kom ini sambil diingat-ingat ya ketika kalian melakukan apa namanya praktek keperawatan komunitas dulu itu bagaimana seperti itu. Pasti sebagian besar berdasarkan dari pengalaman-pengalaman kalian yang dulu seperti itu ya. Nah, di sini tindakan perawat yang paling tepat. Ya, hasil pengkajian pada masyarakat didapat data 70% masyarakat memiliki anak lebih dari 5 orang. Banyak ya, nggak usah dipikirin kayak gitu. Masyarakat tidak ada yang mengikuti program KB dengan alasan tidak sesuai ajaran agama. 10% anak juga memiliki riwayat mengalami ISPA dan penyakit kulit. Ya. Tindakan yang tepat apa? Ya, di sini coba ya, 70% anaknya lebih dari 5 ya. Apa sih alasan nggak ngikutin KB? Alasannya nggak sesuai dengan ajaran agama ya. Nah, kalau A memberikan pemberian alat kontrasepsi gratis, ya tetap nggak mau karena kan alasannya nggak sesuai ajaran agama. B memperbaiki kesehatan lingkungan juga enggak. C melakukan PNKes dengan penyakit kulit enggak. D. Melibatkan tokoh agama untuk menyamakan persepsi tentang KB bisa jadi. E. Melakukan advokasi ke aparat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya enggak seperti itu. Jadi lebih tepat ke D ya. Karena faktor penyebabnya di sini nggak mau KB itu karena tidak sesuai ajaran agama. Jadi yang perlu didekatin itu adalah tokoh agamanya ya. Kalau misalnya alasan tidak menggunakan KB ini karena nggak punya uang untuk melakukan untuk dalam penggunaan alat kontrasepsi, nah itu oke, pilihannya A ya, memberikan alat kontrasepsi gratis ya. Nah kalau yang memperbaiki kesehatan lingkungan sama PNKes penyakit kulit ini kan nggak ada hubungannya ya dengan kasus ini ya, karena di sini kasusnya ini yang hanya menyatakan 10%-nya mengalami ISPA dan penyakit kulit. Karena yang paling disorotin di sini yang banyak itu adalah anak lebih dari 5 ini yang 70% ya. Kecuali misalnya diganti, dibalik ya. Misalnya didapatkan data 10% masyarakat memiliki anak lebih dari 5. 70% memiliki riwayat ISPA dan penyakit kulit. Nah, itu berarti bisa jadi memperbaiki kesehatan lingkungan atau PNKes tentang penyakit kulit dan ISPA gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa tindakan keperawatan yang paling tepat ya? Tadi dari soal-soal tadi pengkajian ada, diagnosa ada, intervensi banyak, evaluasi yang nggak ada ya. Tapi untuk selanjutnya bisa jadi muncul ya evaluasi. Mitra juga ya, mitra dengan siapa aja, kerjasama. Nah itu bisa jadi keluar. Intervensi terbagi menjadi primer, sekunder, tersier bisa jadi keluar. Nah ini tindakan yang paling tepat. Terjadi wabah flu burung pada masyarakat. Dari hasil pengkajian didapatkan data banyaknya unggas yang mati mendadak. Hasil Windshield Survey itu istilah yang kerennya itu adalah berkeliling ya. Windshield Survey itu adalah berkeliling. Hasil Windshield Survey juga ditemukan 80% warga memelihara unggas di pekarangan rumah. Masyarakat memelihara unggas dengan alasan ekonomi. Apa tindakan keperawatan yang tepat? A.
memberikan penkes ke masyarakat tentang bahaya flu burung. B. Membuat aturan pelarangan pemeliharaan unggas di lingkungan perumahan. Enggak ya, yang B ya. Enggak, karena yang B ini apa? Karena kan masyarakat memelihara unggas dengan alasan ekonomi. Nanti kalau dilarang ekonominya gimana ya? C. Memberdayakan kader kesehatan untuk menyadarkan masyarakat. Bisa jadi. D. Melakukan advokasi ke para tokoh masyarakat dan agama. C. Meningkatkan promosi kesehatan melalui media informasi. Bisa jadi ya. Jadi yang dicoret itu adalah memberdayakan kader kesehatan. Nah, kita cek lagi. Flu burung ya mati mendadak. Winsell survei 80% memelihara unggas di pekarangan rumahnya. Tindakan yang paling tepat apa nih? Ada ide kah? Kalau saya kurang serak sebenarnya dengan jawaban yang D sebenarnya. Ada ide kah kalian? Ibu izin. Ya. Ke yang memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat tentang bahaya flu burung, bukan sih, Bu? Iya, saya juga lebih serak ke ini ya, seperti itu. Kalau memberikan advokasi ke para tokoh masyarakat dan agama, di sini nggak ada datanya yang berkaitan dengan para tokoh masyarakat dan agama, kecuali seperti data nomor 143 ya. Di sini kan masyarakat nggak mengikuti KB karena nggak sesuai ajaran agama ya, seperti itu. Misalnya di sini ada data, misalnya banyak unggas mati mendadak ya, disebabkan misalnya nggak boleh dari ajaran agama memberikan vaksin pada burung seperti itu misalnya. Kemudian dari tokoh masyarakat nggak membolehkan apa namanya membuat kandang yang dipagerin yang lebih baik seperti itu. Jadi antara apa namanya warga dengan burung seperti itu tidak terlalu berdekatan jarak tempat tinggalnya seperti itu. Nah, itu bisa ke advokasi tokoh masyarakat dan agama seperti itu. Kalau dari saya lebih serak yang A sih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Minta tolong screenshot ya Salsabila pas buka soal ini buat bukti nanti. Baik, Ibu. Boleh di-screenshot. Ya. Teman-teman kalau ada yang bisa on cam, tolong on cam ya. Soalnya ini kelihatan off cam. Ya, pakai galeri gitu. Oke. Izin sudah, Ibu. Ya, baik ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi 19 Juni ya, seperti itu. Nanti kita membahas soal TO yang kedua ya, seperti itu. Semoga nanti soalnya lebih bervariasi lagi ya, supaya kita bisa membahas yang lain ya. Jangan lupa nanti tolong dibaca tentang evaluasi di kepelatihan komunitas, berbagai jenis intervensi di komunitas ya, seperti itu. Baik, saya stop share. Ada yang mau ditanyakan? UKOM kapan ya? Belum ada info ya? Untuk tanggal pastinya belum ada, Ibu. Tapi Ya. di akhir Juni. Oh iya, kalau kemarin itu kalau nggak salah udah ada TO D3 seperti itu. Biasanya setelah itu ada TO dari pusat maksud saya
ya gitu untuk nurse ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Kalau misalnya di luar Zoom ini ada yang mau bertanya, boleh langsung japri aja ke saya ya. Kalau misalnya saya ada keluangan waktu, insya Allah saya akan balas seperti itu. Ya, baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semuanya sehat semuanya ya. Dan kunci utama UKOM juga adalah sehat gitu ya. Kalau misalnya nggak sehat, mengerjakan soalnya 180 soal juga pusing seperti itu ya. Jadi harus sehat ya, jaga kondisi kesehatan. Itu aja ya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Bu Waalaikumsalam. Vivi. Ya, sama-sama saya izin live ya. wabarakatuh. Ya.